Ini kita akan membahas tentang rantai transfer elektron dan kemiosmosis, yang merupakan tahap terakhir dalam respirasi aerob. Nah, di tahap inilah kita sebenarnya akan membuat sebagian besar ATP kita. Rantai transfer elektron dan kemiosmosis merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Kenapa NADH dan FADH2 ini harus diubah menjadi ATP? Karena NADH dan FADH2 merupakan salah satu bentuk energi namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh, sehingga harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Sehingga tujuan dari rantai transfer elektron dan kemiosmosis adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Yang harus pertama kita ketahui adalah di mana kedua reaksi ini terjadi. Kita telah singgung di video sebelumnya bahwa tahap ini terjadinya di bagian mitokondria. Nah, mitokondria sendiri tersusun atas beberapa bagian, meliputi membran luar, membran dalam, dan matriks mitokondria. Kedua tahapan ini berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria, atau yang disebut dengan krista. Bentuk membran dalam mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti gambar berikut. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, koenzim Q atau ubiquinon, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2 yang terletak di bagian sini. Disebut dengan rantai transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Dalam transfer elektron ini, oksigen akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O, yang nantinya H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan dari prosesnya. Bagaimanakah perbedaannya? Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP terlebih dahulu. Proses yang terjadi pada tahap transfer elektron diawali dari NADH akan diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke ubiquinon. Saat elektron melewati kompleks protein 1, hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron dari ubiquinon dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian akan berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Pada akhirnya, untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya, pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Dari ubiquinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2.
Jadi hasil dari perubahan untuk setiap 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen, yang merupakan aseptor elektron terakhir. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Nah, selesailah proses respirasi aerob. Selanjutnya, berapakah total yang dihasilkan dalam respirasi aerob? Pada proses glikolisis, dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, dihasilkan 2 NADH. Pada siklus Krebs, dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Lalu bagaimana menjumlahkannya? Kita tahu kalau ATP langsung menjadi ATP, tidak perlu diubahnya. Lalu untuk NADH dikalikan dengan 3, dan FADH2 dikalikan 2. Sehingga pada glikolisis ini dihasilkan 2 ATP, 2 NADH diubah menjadi 6 ATP. Pada dekarboksilasi oksidatif, 2 NADH menjadi 6 ATP. Pada siklus Krebs, NADH menjadi 18 ATP, FADH menjadi 4 ATP. Dan 2 ATP tetap menjadi 2 ATP, sehingga totalnya 38 ATP. Lalu kenapa ada yang menyebutkan totalnya 36 ATP? Karena 2 ATP digunakan untuk menembus mitokondria. Karena kita tahu ya, kalau misalkan glikolisis terjadinya di sitosol dan reaksi yang lainnya terjadinya di mitokondria, sehingga butuh energi untuk menembus mitokondria. Pada akhirnya, totalnya 38 ATP dikurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Nah, gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Edukado dan Sekolah.